Kita lanjut bahas PTTH Serapi episode 723. Oke lah, gak usah banyak mang-bing-bang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Masih berada di dalam dunia devil, dan kali ini hal-hal aneh telah terjadi di banyak tempat. Seseorang yang menggunakan jubah berwarna hitam dan tidak lain adalah Mata-Mata kali ini telah datang untuk menemui Tuan Serigala Naga, dan kemudian dia pun memberikan sebuah lapor kepada Ratu King Luan dan juga Tuan Serigala Naga. Seluruh pasukan rasyat asing yang berada di wilayah Nether ini telah dibasmi sepenuhnya oleh pasukan aliansi kita. Banyak pusat kekuatan telah pulih di dalam istana wilayah Nether. Namun sayangnya pusat kekuatan di wilayah Nether telah kehilangan lebih dari 30%, sementara pasukan kita kehilangan kurang dari 20%. Tuan Serigala Naga menganggukkan kepalanya dengan cara yang cukup lega, dan kemudian dia pun kali ini mengatakan, apakah kau masih memiliki informasi lain? Jika masih punya, katakan saja tanpa ragu-ragu. Pria berjubah hitam itu pun pada saat ini kemudian mengatakan, Tuan Serigala Naga, sebenarnya ada yang aneh dengan pasukan yang telah berhasil kita tangkap. Di dahi mereka sepertinya ada tanda yang cukup aneh. Ratu King Luan kemudian menimpali, bawa kita ke sana untuk melihatnya. Pria berjubah hitam itu pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian membimbing jalan dari Tuan Serigala Naga dan juga Ratu King Luan untuk menuju ke tempat orang-orang yang telah mereka tangkap, yang dikabarkan di dahi mereka ada sebuah tanda aneh, dan tidak lain itu adalah segel ras jahat asing. Berpindah ke tempat dari Cailin dan juga Sun Er, pemandangan yang sama sekarang juga telah muncul pada wilayah mereka. Sun Er melihat pada salah satu orang di dalam istana Dewa Racun ini yang telah berhasil dia tangkap, dan kemudian pandangan mata dari Sun Er melihat pada dahi orang tersebut. Lalu dirinya pun mengatakan, kakak Cailin, sebenarnya segel apa ini? Cailin pun mengerutkan keningnya dan kemudian dia menimpali. Sepertinya ini adalah sebuah segel iblis milik ras jahat asing. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaan dari kekuatan apapun? Cailin segera menggunakan kekuatan piton pelan surga 10 warna, dan dia ingin mencoba menghapus segel ras jahat yang berada di dahi orang tersebut. Tapi hasilnya sia-sia. Bahkan Sun Er juga telah mencoba menggunakan kekuatan api sucinya. Dia juga tidak mampu menghapus segel ini. Akhirnya keduanya hanya bisa menyerah. Cailin pun kemudian berkata, sepertinya kita harus segera pergi menuju istana Dewa Iblis dan bertemu dengan Soyen terlebih dahulu. Untuk saat ini aku juga tidak tahu bagaimana situasi pertempuran di dalam istana Dewa Iblis. Mendengar ucapan dari Cailin membuat Sun Er menganggukkan kepalanya, dan kemudian mereka berdua ini telah langsung menghilang dengan cepat untuk menuju istana Dewa Iblis tempat Soyen berada. Tiba-tiba saja, duar, sebuah ledakan yang sangat besar ini telah muncul di langit. Hal itu mengejutkan Cailin, Sun Er, dan juga orang-orang yang lain. Pandangan mata mereka kemudian menyipit. Dari dalam ledakan, tiba-tiba saja muncul sebuah kuali api yang berwarna hitam, dan itu mengambang di atas langit. Seberkas energi gelap menyembur keluar dari dalamnya, lalu menutupi seluruh tempat ini. Cailin tiba-tiba saja merasakan ada yang aneh dengan energi hitam itu, dan dia pun segera berkata, semuanya cepat mundur. Dia bersama dengan Cailin dan juga orang-orang yang lainnya bergerak mundur karena takut terkena energi hitam yang cukup aneh dari semburan kuali api berwarna hitam ini. Meskipun sudah mendapatkan peringatan dari Cailin, tapi beberapa orang masih bertindak dengan cara yang cukup lambat, hingga akhirnya tubuh mereka langsung terkena energi hitam itu. Lalu dalam seketika mereka menjerit dan tubuhnya berubah menjadi genangan cairan berwarna merah. Hal ini kemudian diseret masuk ke dalam kuali api hitam. Melihat situasi yang cukup mengerikan, banyak tokoh menjadi resah. Lalu mereka belum mengatakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Beberapa tokoh yang tinggal di dalam istana Dewa Racun mengenali fluktuasi energi tadi, dan kemudian mereka pun mengatakan sebenarnya kuali itu berasal dari pusat dunia devil, dan kekuatan dari energi hitam yang terpancar di dalamnya adalah kekuatan iblis. Cailin langsung mengeluarkan bayangan piton penelan surga 10 warna
di belakangnya untuk terus-menerus menahan energi yang berwarna hitam dan sangat menakutkan tersebut, yang kali ini telah mengarah kepada kelompok Cailin dan juga Sun Er. Mata dari Cailin melirik Sun Er yang berada di sampingnya dan kemudian dia berkata, "Situasi ini ada sesuatu yang tidak beres, Sun Er. Coba gunakan kekuatan jiwa untuk menghubungi kekuatan yang lainnya." Tanpa ragu lagi Sun Er langsung memejamkan matanya dan kemudian dia mencoba menggunakan kekuatan jiwa untuk menghubungi pasukan dari kelompok lainnya. Namun raut wajah dari seorang Sun Er tiba-tiba saja berubah menjadi sangat jelek. Melihat hal seperti ini membuat Cailin kemudian bertanya, "Ada apa?" Sun Er menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sebenarnya aku tidak bisa menghubungi pasukan yang lain, seolah-olah sinyal dari kekuatan jiwa kita telah diblokir dan juga diisolasi oleh beberapa kekuatan misterius, dan kurasa ruang ini telah terkunci sepenuhnya dan kita berada di dalam ruang kedap udara." Mendengarkan ucapan dari seorang Sun Er membuat Cailin hanya bisa mengerutkan dahinya sambil berkata, "Apa sebenarnya yang telah terjadi pada dunia ini?" Pada kelompok yang lainnya, seperti Ratu Qingluan dan juga yang lain-lain, mereka semuanya juga penuh dengan kepanikan, bahkan tidak mampu menghubungi berbagai kelompok lain dari aliansi api abadi. Untuk waktu sekarang, tidak ada hal apapun yang bisa mereka lakukan. Kita berpindah ke tempat Hari Su Sueying berada. Dirinya saat ini masih berada di bawah kendali dari Mo Xun. Kekuatan di dalam tubuhnya menjadi semakin meningkat, dan meskipun Su Sueying telah sampai di tepi dari puncak gunung iblis mayat, tapi dia tetap tidak bisa masuk ke dalamnya karena awan-awan hitam yang berada di puncak dari gunung iblis mayat ini dipenuhi kekuatan tolak yang membuat tubuh dari Su Sueying terus terdorong mundur. Kita berpindah ke dalam domain Raja Iblis Suci. Dengan penuh ejekan, Raja Iblis Suci pun tertawa. "Zhou-Yan, apakah hanya seperti ini saja kemampuan yang kau miliki? Bayangan malaikat yang berada di belakang tubuhnya telah menjadi semakin menyilaukan. Zhou-Yan sepertinya telah kalah di dalam pertarungan melawan Raja Iblis Suci, tapi dia belum menyerah." Sambil menyeka cairan merah yang berada di sudut mulutnya, Zhou-Yan pun pada saat ini mengatakan, "Orang ini." Seketika 7 api suci kembali bergetar dan kemudian hal itu pun berkobar di tubuh dari Zhou-Yan. Tapi bayangan malaikat juga langsung mengeluarkan sinar cahaya terang untuk menekan kekuatan api suci tersebut. Dengan adanya penekanan ini, Zhou-Yan benar-benar tidak mampu menggunakan kekuatan jiwa, kekuatan mental, bahkan kekuatan lainnya untuk memadamkan api suci menjadi api teratai. Ketika Zhou-Yan mencoba terus menggunakan kekuatan api suci ini, seolah-olah api sucinya akan berbalik dan memberikan serangan kepada Zhou-Yan. Hal ini benar-benar membuat Zhou-Yan tidak berdaya. Zhou-Yan pun mengepalkan tinjunya dan kemudian dia mengatakan, "Ini tidak bisa dilakukan secara berlarut-larut. Jika tidak, akan sangat berbahaya untuk diriku. Api suci, jangan menyerah. Berikan aku ledakan." Detik berikutnya, boom! Energi api suci kembali meledak dari dalam tubuh Zhou-Yan, dan itu telah memenuhi seluruh tempat ini. Raja Iblis Suci menyaksikan adegan yang dilakukan Zhou-Yan hanya bisa mengatakan, "Sebenarnya kau masih ngeyel menggunakan api suci. Apakah kau benar-benar tidak takut dengan serangan balik api suci ini?" Zhou-Yan, sudah kubilang sangat mustahil bagi dirimu untuk memadatkan teknik bertarung api suci, dan hanya dengan mengandalkan kekuatan seperti ini saja, bagaimana kau bisa melawan diriku? Aku akan segera mengakhiri lelucon kali ini. Terimalah kematianmu, bayangan malaikat. Keluarkan pedang suci. Mendengarkan suara Raja Iblis Suci, tubuh dari bayangan malaikat sekali lagi memancarkan sinar cahaya yang benar-benar menyilaukan, dan itu mengandung kekuatan murni di dalamnya. Sebuah pedang cahaya yang cukup megah sekarang telah dipegang oleh bayangan malaikat itu, dan aura yang terpancar dari dalamnya sungguh tidak tertahankan. Raut wajah dari Zhou-Yan telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian dia pun mengatakan, itu sebenarnya adalah teknik bertarung tingkat tinggi dari kekuatan malaikat. Baru saja Zhou-Yan mengatakan hal seperti ini, tanpa ada jejak energi yang berwarna hijau tua
muncul dari dalam tubuhnya, dan itu telah menyebabkan sebuah getaran yang langka pada kekuatan malaikat Raja Iblis Suci. Ketika melihat hal seperti ini, dia pun kemudian mengatakan kekuatan macam apa yang sebenarnya masih dimiliki oleh bocah ini. Sementara Soyen kali ini berkata pada kekuatan hijau yang telah merembes keluar dari dalam tubuhnya, tidak perlu, aku tidak perlu menggunakan kekuatan iblis untuk melenyapkan dewa jahat peringkat kelima ini. Darah iblis saja sudah membuatku kebal terhadap gangguan semacam ini. Aku mohon, kekuatan iblis kembalilah masuk ke dalam tubuhku. Bagaimanapun juga kekuatan iblis adalah musuh alami dari kekuatan malaikat. Namun kali ini Soyen masih tidak ingin menggunakan kekuatan iblis itu karena dia masih harus menyembunyikan kartu truf terakhirnya. Dengan bantuan darah iblis yang berada di dalam dirinya, Soyen saat ini bisa kembali mengendalikan kekuatan api suci tanpa adanya penekanan dari kekuatan malaikat. Dan Soyen juga tidak akan mendapatkan serangan balik. Pandangan mata dari Soyen melihat pada Raja Iblis Suci, dan kemudian dia berkata, karena selama ini kau berpikir bahwa aku tidak bisa menggunakan teknik bertarung api suci, maka saat ini lihatlah baik-baik. Aku akan menggunakannya untuk mengirimkanmu ke dalam neraka api suci. Keluarlah! Tidak butuh waktu yang lama, 7 api suci ini telah keluar dari dalam tubuh Soyen. Menyaksikan hal itu membuat Raja Iblis Suci tiba-tiba saja berkata, bocah ini benar-benar gila. Bahkan aku tidak tahu bahwa dia masih memiliki sebuah kekuatan rahasia. Kali ini sepertinya aku masih salah perhitungan. Di telapak tangan dari Soyen, 7 api suci yang telah muncul saat ini mulai digabungkan. Menghadapi hal seperti itu membuat Raja Iblis Suci kembali melambaikan tangannya, dan kemudian gulungan putih yang lain ini telah muncul entah dari mana. Tanpa ragu lagi dia membuka gulungan itu. Sebuah kekuatan putih yang murni ini telah langsung masuk ke dalam tubuh dari bayangan malaikat yang berada di belakang Raja Iblis Suci. Dalam sekejap saja, sayap dari bayangan malaikat itu telah berubah menjadi warna yang aneh, dan kemudian jumlahnya juga bertambah menjadi 8. Bahkan pedang yang dia pegang sekarang auranya jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Raja Iblis Suci pun melihat pada Soyen yang masih terfokus untuk menggabungkan 7 api sucinya, dan kemudian dia mengatakan, Soyen, teknik bertarung penggabungan api sucimu memang sangat kuat, tapi sayangnya aku sudah mempersiapkan hal ini untuk melawan dirimu. Ini adalah sesuatu yang hanya kerajaan malaikat atau putra cahaya yang bisa memaksakannya di dalam dunia 1000 besar. Dan lihatlah, ini adalah malaikat suci. Apakah kau paham? Bayangan malaikat yang sekarang sudah memiliki 8 sayap dan juga memegang pedang cahaya yang luar biasa. Di bawah perintah dari Raja Iblis Suci, tiba-tiba saja mengayunkan pedang itu. Sebuah kekuatan mengerikan langsung terlempar menuju ke arah Soyen. Dan kali ini di telapak tangan dari Soyen juga ada api teratai 7 warna. Tanpa ragu lagi Soyen pun segera melemparkan kekuatan api teratai 7 warna yang sebenarnya juga memiliki sedikit kekuatan iblis di dalamnya. Benturan pun terjadi antara 2 serangan ini, dan kemudian boom, duar. Ledakan yang sangat menggetarkan dunia telah muncul dari dalam tempat ini. Gelombang ledakan yang cukup menakutkan itu telah menyebar kemana-mana. Bahkan saat itu telah menghantam tubuh energi dari cloning Mozun yang telah mengendalikan Su Sueying. Pada akhirnya tubuh energi itu pun hancur lebur bersama dengan piano yang berada di hadapannya. Dan Su Sueying kembali mendapatkan kesadarannya sendiri. Raut wajah dari Su Sueying telah berubah menjadi sangat aneh ketika dia melihat ke tempat pertarungan Soyen, dan itu membuatnya segera mengatakan, Soyen, dia sebenarnya sedang bertarung habis-habisan melawan dewa jahat. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus bisa mendapatkan pedang iblis supaya bisa memberikan bantuan pada Soyen. Tubuh dari Su Sueying untuk saat ini menahan rasa sakit yang luar biasa akibat jejak hantaman dari 2 api suci yang berada di dalam tubuhnya. Karena itu telah menolak kekuatan iblis yang juga berada di dalam tubuh dari Su Sueying ini. Menurut Su Sueying, Raja Iblis Suci yang memiliki kekuatan malaikat
Bahkan para malaikat legendaris akan cukup sulit untuk bisa mengalahkan dia. Dan satu-satunya hal yang bisa digunakan untuk mengalahkan Raja Iblis Suci hanyalah pedang iblis. Di dalam benturan kekuatan terakhir ini, tampaknya Xiaoyan telah berada di dalam kerugian. Tapi dia masih tidak menyerah. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berkata pada diri sendiri, apakah aku harus benar-benar menggunakan kekuatan iblis itu? Pupil mata Xiaoyan dalam sekejap langsung dipenuhi oleh energi yang berwarna hijau tua. Dan ini adalah kekuatan iblis. Tapi pada saat Xiaoyan akan mengaktifkan kekuatan iblis, tiba-tiba saja ada pesan suara jiwa yang bergema di dalam benaknya. Dan itu adalah suara dari Su Sueying. Xiaoyan, berikan aku waktu sebentar lagi. Kau tidak bisa menggunakan kekuatan itu. Xiaoyan pun kemudian menimpali. Su Sueying, sebenarnya kau telah lepas dari kendali. Tapi saat ini aku hanya bisa menggunakan kekuatan itu untuk melawan Raja Iblis Suci. Su Sueying pun kembali menimpali. Sudahlah, percayalah pada diriku untuk saat ini. Jangan gunakan kekuatan iblis itu. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian dia akan bertahan untuk mengulur waktu bagi Su Sueying. Pandangan mata dari gadis cantik ini terus melihat pada awan-awan hitam yang aneh yang selalu menyelimuti puncak gunung iblis mayat. Dengan kekuatan Su Sueying yang sekarang cukup mustahil bagi dirinya untuk bisa melangkah maju dan masuk ke dalam gumpalan awan hitam. Ketika Su Sueying sedang berpikir, tiba-tiba saja sosok berjubah hitam telah muncul di belakangnya. Dan kemudian orang itu mengatakan, jika kau benar-benar ingin melangkah ke puncak gunung iblis mayat, maka dirimu memerlukan kondisi tertentu. Su Sueying segera menoleh pada siapa yang telah berbicara. Dan kemudian saat ini dengan raut wajah yang cukup terkejut, dia berkata, roh bambu suling. Suling pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian dia mengatakan, sebenarnya alasanku kenapa bisa tiba di tempat ini karena dituntun oleh kitab suci ajaib. Su Sueying, ini adalah ramalan dari dalam buku ajaib bahwa tidak lama lagi pedang iblis akan dapatkan pemilik barunya. Su Sueying segera melihat pada Suling dan kemudian dia berkata, apakah kau punya solusi? Suling segera tersenyum dan kemudian dia menimpali. Apakah kau yakin akan melakukan hal ini? Dan sebenarnya itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Su Sueying lalu berkata, sudahlah, apapun biayanya, waktu kita sudah mepet dan aku akan mengambil resiko apapun. Suling hanya bisa mengangguk dan kemudian dia menimpali. Baiklah jika begitu, keluarkan seluruh kekuatan iblismu dan kemudian kendalikan menggunakan api iblis malam. Redakan perlawanan dari keduanya menggunakan esensi darah asalmu. Karena kunci untuk bisa mengambil pedang iblis sepertinya memiliki hubungan dengan api iblis malam. Dan tentu saja itu adalah ramalan yang dikatakan oleh kitab suci ajaib ini. Tapi jika gagal, maka nasibmu akan hancur lebur dan kau menghilang dari dunia ini. Selama ini pedang iblis tidak pernah ada satupun orang yang bisa mengambilnya sejak bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi ramalan pada kitab suci ajaib mengatakan akan mempunyai seorang pemilik baru. Entah itu benar atau tidak, aku juga tidak bisa memastikannya. Mendengarkan ucapan dari Suling membuat Su Sueying tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan api hitam dari dalam tubuhnya. Dan kemudian hal itu pun melahap kekuatan iblis yang berada di dalam dirinya. Su Sueying merasa ada penolakan yang besar dan dia saat ini telah menggunakan esensi darah asalnya untuk menstabilkan hal seperti ini. Tiba-tiba saja, pung! Fluktuasi energi yang berwarna hitam menyembur dari balik awan hitam. Dan kemudian hal itu pun langsung menarik tubuh dari Su Sueying untuk masuk ke dalamnya. Suling ketika melihat hal seperti ini hanya bisa berkata, apakah sebenarnya berhasil? Detik berikutnya tubuh dari Suling tanpa ragu lagi juga langsung masuk menerobos awan hitam yang berada di dalam tempat ini. Dan sekarang puncak gunung iblis mayat yang selama bertahun-tahun tidak terhitung jumlahnya telah tertutup debu. Akhirnya ada seseorang yang bisa mencapai tempat itu. Kembali ke tempat dari Xiaoyan berada. Setelah beberapa pertarungan, Xiaoyan pun saat ini menjaga jarak dari
Raja Iblis Suci dan Soyen sambil sedikit tersenyum. Dia mengatakan, apakah hanya seperti ini saja kekuatan dari malaikat suci milikmu? Konon benda ini hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang di seluruh dunia 1000 besar. Tapi sepertinya malaikat sucimu adalah produk setengah jadi. Karena mantra-mantra yang kau ucapkan juga tampaknya adalah mantra tingkat rendah. Sehingga hal seperti ini tidak mampu memaksimalkan kekuatan dari malaikat suci. Mendengarkan ejekan dari Soyen, raut wajah Raja Iblis Suci telah dipenuhi kemarahan yang luar biasa. Dan kemudian dia pun berkata, Soyen, berani-beraninya kau mengejekku. Kali ini kau memang pantas mati. Detik berikutnya kekuatan yang berasal dari dalam gulungan putih di hadapannya langsung dimaksimalkan. Hal itu membuat malaikat suci yang berada di belakang Raja Iblis Suci telah berubah menjadi semakin menakutkan karena fluktuasi energi yang berada di dalamnya bukan sesuatu yang bisa ditahan bahkan oleh seseorang yang berada di puncak reinkarnasi ke-7. Tanpa ragu lagi, kekuatan suci yang berwarna putih tersebut ini telah langsung dilemparkan menuju ke arah Soyen. Dan ini membuat raut wajah Soyen telah berubah dipenuhi kengerian dalam seketika. Kita berpindah ke tempat dari Su Sueying berada. Sekarang gadis cantik itu telah menahan banyak serangan balik di dalam tubuhnya, namun masih berjalan untuk menuju posisi dari pedang iblis. Dunia dari tempat Su Sueying saat ini adalah sebuah tempat dengan suasana yang gelap dan juga suram. Di depan sana ada sebuah altar hitam yang di sekelilingnya terdapat energi iblis yang cukup jahat. Selain itu juga ada patung batu yang berwarna hitam. Tampaknya patung batu berwarna hitam ini adalah lambang reinkarnasi sejak zaman kuno. Di bagian tengah dari altar hitam ada sebuah pedang yang tertancap ke dalam tanah dan hanya terlihat gagang pedangnya saja. Karena itu sebenarnya merupakan artefak terkuat di dalam dunia devil yang disebut sebagai pedang iblis. Ketika pandangan mata dari Su Sueying melihat pedang iblis, semangat luar biasa melonjak di dalam dirinya. Patung batu yang berwarna hitam, jika Su Sueying tidak salah tebak, sepertinya itu adalah sosok dewa iblis generasi pertama. Namun Su Sueying tidak ingin banyak berpikir. Di dalam tempat ini, satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah segera mendapatkan pedang iblis dan kemudian menyelamatkan bencana di dalam dunia devil, serta membantu Soyen melenyapkan Raja Iblis Suci sepenuhnya. Karena Su Sueying tahu, begitu Soyen menggunakan kekuatan iblis, maka dia akan lepas kendali untuk sementara. Hal ini benar-benar bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh Su Sueying. Tubuh dari Su Sueying memasuki altar hitam dan kemudian dia telah mendekati pedang iblis yang tertancap di tanah. Tanpa ragu lagi Su Sueying memegang gagang pedang itu dan kemudian dia mencoba untuk mencabutnya, tapi tidak ada reaksi apapun. Hal ini membuat Su Sueying tiba-tiba saja mengatakan, apa yang telah terjadi? Kenapa aku tidak bisa mencabutnya sama sekali? Baru saja Su Sueying mengatakan hal seperti ini, roh bambu suling kini telah muncul di belakangnya. Dan kemudian dengan raut wajah penuh keterkejutan, dia pun berkata, adegan ini benar-benar mirip seperti apa yang dikatakan kitab suci ajaib. Dan itu memanglah benar pedang iblis. Melihat kemunculan dari seorang suling, Su Sueying kemudian bertanya, Senior Suling, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa aku tidak bisa mencabutnya? Suling hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, menurut petunjuk dari kitab suci ajaib, hanya ada satu cara, tapi harganya sangat mahal. Dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Su Sueying kemudian menimpali, sudahlah, tidak perlu bertele-tele. Berapapun harganya, akan aku terobos. Menyaksikan sikap dari Su Sueying, Suling sekali lagi menggelengkan kepalanya sambil berkata, baiklah jika kau ngotot, maka aku akan mengatakan, untuk bisa mencabut pedang itu, maka dirimu harus memikat kekuatan iblis ke dalam tubuhmu. Kekuatan iblis yang dimiliki oleh Dewa Iblis generasi pertama itu sangatlah luar biasa. Patung batu yang berada di hadapanmu memiliki aura dari Dewa Iblis generasi pertama. Kau bisa menyerap kekuatan iblis yang berada di dalamnya dan kemudian bekerja sama menggunakan api iblis malam
dan cobalah untuk menarik pedang itu. Mendengarkan ucapan dari Suling membuat Su Sueying kemudian berjalan mendekati patung Dewa Iblis generasi pertama. Dia kemudian mengalirkan energi iblis yang berada di dalam tubuhnya dan kemudian menyentuh patung batu ini. Tiba-tiba saja setetes cairan merah tua telah keluar dari dalam patung batu dan kemudian hal itu pun mengenai tubuh dari Su Sueying. Pada akhirnya Su Sueying hanya bisa berteriak dengan penuh kesakitan karena kekuatan yang berada di dalam cairan merah tersebut telah membuat daging serta jiwanya seolah-olah terkoyak. Untuk saat ini, karena cairan berwarna merah tersebut telah mengandung aura misterius yang bahkan saat ini mencoba untuk mengendalikan dan juga mempengaruhi tubuh serta pikiran dari Su Sueying. Melihat hal seperti itu, Suling tiba-tiba saja berteriak, "Su Sueying, cepat buang darah iblis yang berada di tanganmu. Meskipun kau nanti bisa mengendalikan pedang iblis untuk sementara waktu, tapi kau akan dikendalikan oleh darah iblis ini dan tidak berubah menjadi dirimu sendiri. Mungkin kau akan sepenuhnya menjadi iblis." Su Sueying tidak menyerah dan kemudian dia mengatakan, "Tidak, aku akan melindungi orang-orang yang aku sayangi. Bahkan jika aku harus membayar harga yang mahal untuk saat ini, aku tidak peduli meskipun diriku berubah menjadi iblis." Setelah mengatakan hal seperti itu, fluktuasi energi telah muncul secara gila-gilaan dari dalam tubuh Su Sueying dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi iblis raksasa yang berdiri di belakangnya. Kali ini Su Sueying kemudian mengatakan, "Bantu aku cabut pedang iblis untuk menyelesaikan semua masalah yang berada di dalam dunia devil. Setelah hal itu telah beres seluruhnya, maka aku rela bahkan jika menjadi budakmu." Iblis raksasa yang berada di belakang tubuh dari Su Sueying menganggukkan kepalanya. Dan kemudian saat ini iblis raksasa itu pun membimbing tubuh dari Su Sueying untuk kembali masuk ke dalam altar hitam dan mencoba untuk mencabut pedang iblis. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Su Sueying berhasil melakukan hal seperti ini? Dan mungkinkah dia juga akan menjadi iblis sepenuhnya setelah mendapatkan pedang iblis tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu ada jawabannya di next video. Kopral Shop.